Saudara-saudaraku, kita kembali pada malam hari ini mengikuti program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Manuel Raintung, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca Alkitab dan menghayati firman-Nya pada malam hari ini, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari kehidupan yang sudah Tuhan hantar kami sampai dengan malam hari ini. Kami menyambut malam ini, seraya berserah pada kuasa dan kasih Tuhan untuk menikmati malam yang telah menjadi bagian kami. Kami merindukan firman-Mu mengokohkan kehidupan kami sebagai tanda syukur kami pada malam hari ini. Tuhan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus yang menjadikan kami berhikmat serta percaya akan kebenaran firman dan senang untuk menjadi saksi yang meluaskan berita firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah berdasarkan Injil Matius pasal 24. Kita baca mulai ayat 45 sampai dengan ayat 51 yang menyatakan demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, kita berada pada hari yang ke-30 di bulan pertama tahun 2021. 30 hari kita jalani tahun rahmat Tuhan 2021. Perjalanan kita masih panjang jikalau mengikuti waktu secara kronos, waktunya manusia. Apakah yang akan terjadi di masa yang akan datang? Saudara-saudara, mengenai masa depan, Alkitab memberikan kepastian bahwa mereka yang percaya dan terus mengikuti Tuhan dengan mencari dan mendapatkannya, dengan mendekatinya, dengan hidup di dalamnya, maka ia akan memiliki masa depan. Setidaknya masa depan itu diraih dengan sebuah perjuangan. Tidak dengan tinggal diam. Tidak hanya dengan menunggu, menanti. Masa depan itu pasti. Tetapi bagaimanakah masa depan itu? Hari ini kita membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sesungguhnya perumpamaan ini mau menggambarkan bahwa
hanya mereka yang setia yang dapat mengalami dan menikmati masa depan. Dan bagi mereka yang jahat, dikatakan habis. Tidak ada masa depan. Atau masa depannya adalah sebuah keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan. Itu disampaikan dalam bacaan kita mulai pada ayat 49 sampai dengan ayat 51. Jangan sampai terjadi sebuah situasi dan suasana kehidupan yang sesungguhnya tidak memenuhi apa yang Tuhan mau. Berbicara tentang hamba, maka hamba itu sesungguhnya bukanlah sebuah posisi. Apakah dia berada dalam posisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tapi yang namanya hamba itu adalah peran. Hamba itu ternilai karena perannya. Karena apa yang ia buat. Dia tidak punya hak atas dirinya. Tapi ia sementara melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Karena ia sudah ditebus, ia sudah dibeli. Hamba sama dengan budak. Artinya di sini ia hanya ada karena melakukan. Tidak tinggal diam, apalagi tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh tuannya. Dengan kata lain, hamba itu sama dengan pelayan. Hamba itu sama dengan pekerja. Artinya yang namanya hamba, yang namanya pelayan, yang namanya pekerja, tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang berdiam diri. Tidak ada yang tidak buat apa-apa. Relasi hamba dan tuan adalah relasi karya. Ada keinginan tuan dan ada yang dikerjakan oleh hamba. Karena itu saudara, seorang hamba itu kekuatannya adalah pada ketundukan, pada ketaatan, pada kepatuhan. Tunduk, taat, patuh. Maka ini akan disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang tidak tunduk, itu berarti dia menyangkal, itu berarti dia menolak. Hamba yang tidak patuh, pasti ia melakukan kejahatan. Karena apa? Karena disebutkan dia telah berkompromi dengan dirinya sendiri. Ini musuh besar dari seorang hamba adalah dirinya sendiri. Berkompromi dengan dirinya sendiri. Memenuhi apa yang ia mau. Padahal seorang hamba itu mahkotanya adalah melakukan apa yang tuannya inginkan. Jadi kebesaran dirinya, kemuliaan dirinya adalah dia melakukan. Tidak ada tolakan. Tidak ada yang menunjukkan bagaimana ia menyangkal tuannya. Jadi tidak ada sangkalan, tidak ada tolakan, tidak ada sangkalan. Saudara-saudaraku, berbicara mengenai masa depan. Di saat-saat kita merayakan minggu Epifani, minggu-minggu yang menghantarkan kita untuk dapat melihat, menatap masa depan dengan cara pandang bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata.
Dan karena itu, hanya dengan memberikan diri, dengan mendekatkan diri, dengan mengaitkan diri ini terhadap keinginan, terhadap kemauan Tuhan, maka dipastikan kita mampu menatap dan melangkah menuju hari depan yang lebih baik lagi. Biasanya setiap kali memasuki awal tahun ada banyak harapan-harapan baru. Ada banyak yang kita rindukan terjadi. Paling tidak kita mau hari depan kita jauh lebih baik daripada hari yang lalu, hari kemarin. Tapi saudara-saudara, bagaimana kita? Apakah orientasi kita itu langsung kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang memuaskan, tanpa sebuah perjuangan? Perjuangan seorang hamba adalah yang pertama kali dia tunduk, dia takluk pada keinginan tuannya. Dan yang kedua, seorang hamba itu ia memiliki kepatuhan, ketaatan. Masa depan dipastikan dengan tunduk kepada Tuhan, taat dan patuh kepadanya. Tidak ada yang lain. Itulah yang disebut dengan hamba yang setia. Sedangkan hamba yang jahat adalah berkompromi dengan dirinya, mencari kepuasan, mencari kenikmatan dalam kehidupannya. Membangun masa depan tidak bisa dengan orientasi memenuhi apa yang kita mau. Membangun masa depan haruslah berorientasi dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Selalu katakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan ini. Maka ini akan menghantarkan kita untuk berorientasi pada kemauan-kemauan Tuhan. Ada banyak cerita Tuhan yang begitu membangkitkan semangat hidup. Tapi kita tidak hanya dipanggil untuk bercerita tentang Tuhan kita. Kita juga diutus untuk melakukan apa-apa yang juga Tuhan, yaitu Tuhan kita, katakan kepada kita. Jadi masa depan itu sesungguhnya bergantung dari apa yang kita lakukan karena Tuhan mengatakan. Masa depan itu juga tergantung dari bagaimana kita dapat mengatakan apa-apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan ini. Jika tidak, maka sebenarnya kita sementara menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Seharusnya masa depan itu diraih dengan selalu memperkatakan siapa Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mari pada saat ini mahkota Tuhan hanya disediakan bagi para hamba yang setia, yang kesetiaannya dipenuhi dengan perjuangan hidup. Hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup memperkatakan apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan ini. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Selamat menikmati malam yang menjadi bagian ini, dan kita tetap terus bersyukur, tetap terus berserah, dan hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang menguatkan serta mengokohkan kehidupan beriman kami. Kami bersyukur untuk hari dan waktu yang boleh kami lewati. Dan kami malam hari ini ditunjukkan oleh firman-Mu untuk sungguh-sungguh
tetap ada dalam kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dengan demikian masa depan akan ada dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah malam ini kami ada dalam penyerahan diri untuk dapat memuliakan Tuhan. Seraya kami menyerahkan kehidupan kami, sehingga hari esok adalah hari yang baru untuk kami melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Malam ini kami mendoakan bagi kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang berada di sekitar kami. Dalam kehidupan berjemaat, Engkau juga memberkati jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan semua orang yang percaya. Semua orang yang melayani, Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan. Di tengah-tengah pergumulan ketika kami mengalami pandemi COVID-19, Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari segala bahaya ancaman virus penyakit. Dan kami tetap terus dapat menyaksikan kehidupan beriman kami. Dan kami pun mau menolong, membagi kehidupan ini bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian dalam hidup ini. Seraya kami juga mendoakan bagi para pejuang yang saat ini ada dalam usaha-usaha memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Baik itu satuan tugas secara nasional maupun daerah serta gereja dalam usaha-usaha melakukan pencegahan, melakukan usaha untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para medis rumah sakit, Tuhan juga menolong. Khususnya dalam rangka program vaksinasi. Tuhan berkati agar dapat berhasil. Dan ini pun menjadi langkah untuk meminimalkan penyebaran dan penularan COVID-19. Banyak orang menderita karena bencana. Tuhan menolong, baik itu karena bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun karena bencana celaka. Tuhan kiranya menolong para korban. Tuhan menolong orang-orang yang mengalami kesusahan secara langsung. Pakai kami untuk dapat membagi berkat-Mu bagi orang-orang yang kemalangan dan mengalami kerugian dalam hidupnya. Inilah doa, harap, dan kasih kami kepadamu. Kami berserah pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami, Tuhan yang telah memastikan masa depan kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama dapat menikmati Naikol berupa permenungan dan ajakan untuk tetap hidup di dalam keinginan Tuhan. Maka kita semua akan semakin kokoh dan biarlah kehidupan kita semakin menjadi berkat. Teruslah mengikuti program Naikol GPIB, maka ini akan membangkitkan semangat kita, bahkan menambahkan imun kita semua, dan iman kita akan terus ada dalam pengharapan, dalam kasih untuk kemuliaan Tuhan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua.